Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sukses untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nanda Afrinata, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Nah, materi ini merupakan materi dari mata kuliah akuntansi keperilakuan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, CIQNR, CSRS. Oke, mempersingkat durasi, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yakni mengenai pengertian dan juga fungsi dari komunikasi. Secara terminologi, komunikasi ini berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari pengertian tersebut, jelas bahwa komunikasi ini melibatkan sejumlah orang, di mana orang itu menyatakan sesuatu kepada orang lain. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang seharusnya dilakukan, kemudian seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka merupakan sumber pertama untuk interaksi sosial, di mana komunikasi yang terjadi di dalam kelompok tersebut merupakan mekanisme fundamental yang anggotanya menunjukkan kekecewaan dan juga rasa puas. Oleh karena itu, komunikasi ini menunjukkan ungkapan emosional dari perasaan seseorang dan merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan sosial. Selanjutnya adalah beberapa model komunikasi. Yang pertama yaitu model Lasswell. Menurut model Lasswell ini, dalam konteks akuntansi di situ meliputi siapa, kemudian mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dan apa dampaknya. Dalam konteks akuntansi, akuntan ini adalah bermakna siapa yang menyajikan informasi keuangan untuk mengatakan hal apa, dan pada umumnya dalam bentuk laporan yang tertulis yaitu atau dengan cara apa. Kemudian yang kedua adalah model Shannon-Weaver. Model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertulis. Kemudian yang ketiga adalah model SMCR-Berlow. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Kemudian ada model Wesley-Mansleyan. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting, di mana model tersebut akan menjelaskan cara-cara yang mana individu dan organisasi dapat memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan, dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Kemudian yang ketiga adalah model pemusatan komunikasi. Dalam model pemusatan komunikasi ini, ada beberapa bias yang ada, tepatnya adalah 7 bias dalam komunikasi. Yang pertama adalah suatu pandangan bahwa komunikasi adalah tindakan satu arah yang linear dan bukan proses dua arah yang memiliki siklus di mana informasi dipertukarkan sejalan dengan berlalunya waktu. Kemudian yang kedua, sumber bias yang diakibatkan oleh penekanan pada ketergantungan dan bukan pada hubungan dari mereka yang melakukan komunikasi dan saling ketergantungannya yang mendasar. Dalam model tradisional, penerima biasanya bergantung pada informasi yang ditransfer dari sumber, sehingga tidak ada kebutuhan untuk berinteraksi. Kemudian yang ketiga adalah kecenderungan untuk berfokus pada objek komunikasi dengan mengorbankan konteks di mana objek tersebut berada. Dalam hal akuntansi, fokus tersebut adalah pada laporan itu sendiri dan bukan pada interaksi yang menghasilkannya. Kemudian ada kecenderungan untuk berfokus pada pesan itu sendiri dengan mengorbankan aspek waktu dari pesan itu. Kemudian juga ada kecenderungan untuk menganggap bahwa fungsi utama dari komunikasi adalah persuasi dan bukan pemahaman, konsensus, dan juga tindakan kolektif yang menguntungkan. Selanjutnya adalah hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. Pertama adalah arah komunikasi. Arah komunikasi ini dapat mengalir secara vertikal atau lateral, di mana dimensi vertikal ini dapat dibagi lagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Dan komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir dari suatu tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah, atau komunikasi dari atasan kepada bawahan. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik yang menginformasikan kemajuan tujuan dan juga meneruskan masalah yang ada kepada atasan. Kemudian, manajer juga mengandalkan komunikasi ke atas untuk mendapatkan gagasan mengenai bagaimana segala sesuatu dapat diperbaiki, sedangkan komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Bila Anda membayangkan manajer yang berkomunikasi dengan bawahannya, maka itu adalah pola komunikasi ke bawah, dari atas kepada bawahannya. Itu merupakan komunikasi yang mengarah ke bawah. Kemudian, pola itu digunakan oleh pemimpin kelompok dan manajer untuk menetapkan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur kepada bawahan, kemudian menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian dan melakukan kontak lisan atau tatap muka. Kemudian yang kedua adalah jaringan formal dan informal. Jaringan formal pada umumnya adalah vertikal, mengikuti tingkatan wewenang dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal seperti selentingan biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas.
Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Walaupun diakui bahwa gerakan tubuh merupakan salah satu segmen penting dari studi atas komunikasi dan perilaku, tetapi seseorang harus tetap berhati-hati dalam pengambilan keputusan jika menggunakan komunikasi nonverbal. Kemudian penghalang komunikasi yang efektif. Ada beberapa poin yang mendasari dari penghalang komunikasi. Pertama, penyaringan. Penyaringan ini mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Kemudian ada persepsi selektif, muncul karena penerima dalam proses komunikasi tersebut melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakter pribadinya. Kemudian ada defensif, yaitu ketika orang yang merasa terancam cenderung bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai pemahaman timbal balik. Artinya, mereka menjadi defensif, yaitu terlibat dalam perilaku seperti menyerang orang lain secara verbal, memberikan ungkapan yang sarkastis, bersikap terlalu mengadili, dan menanyakan motif orang lain. Kemudian bahasa. Bahasa adalah kata-kata yang memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Jadi makna kata-kata tidaklah dalam kata-kata itu sendiri, maknanya ada pada diri penerima. Kemudian selanjutnya adalah variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Pertama adalah sumber, di mana dalam sumber ini ada dua aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Yang pertama adalah kredibilitas sumber, dan yang kedua adalah kesamaan antara penerima dan sumber. Kredibilitas sumber ini secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, maka semakin besar efektivitasnya. Efektivitas biasanya dipahami sebagai perubahan sikap ke arah yang disarankan oleh sumber. Akan tetapi, kredibilitas sumber ini merupakan suatu karakteristik dari sumber sebagaimana dipandang oleh penerima. Kemudian ada 3 faktor yang mengindikasikan bahwa kredibilitas sumber ini multidimensional pada suatu bangunan. Pertama adalah kewenangan, seberapa andal terinformasi, memenuhi kualifikasi, kemudian kejujuran, seberapa aman, jujur, rahma, menyenangkan, dan juga menarik sumbernya dipandang. Dan yang ketiga adalah kedinamisan, seberapa agresif, kuat, berani, dan juga energinya sumber itu dipandang. Kemudian yang kedua adalah kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa atau memiliki kesamaan. Jadi, tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan oleh 2 faktor. Pertama adalah kesamaan secara demografi, misalnya usia, pendidikan, jenis kelamin, negara, dan lain-lainnya, dan juga kesamaan kognitif yang biasanya dimisalkan pada sikap, nilai, budaya, keyakinan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan seharusnya mempunyai inti pesan atau tema sebagai pengaruh di dalam usaha mencoba untuk mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Kemudian ada organisasi pesan. Pada umumnya, riset mengenai pembelajaran dan proses ingatan mengindikasikan bahwa pemahaman dan retensi bertanggung pada organisasi. Sehingga pada isi awal pesan memberikan penghargaan dan membiasakan seseorang untuk memberikan perhatian pada materi tersebut. Kemudian perlakuan pesan. Produksi pesan yang efektif adalah sesuatu yang bersifat kontingen pada situasi unik untuk mana pesan itu dihasilkan. Kemudian saluran, yaitu jalur merupakan alat untuk menyebarkan informasi. Kemudian panca indera yang dipengaruhi komunikasi seperti komunikasi tatap muka membuatnya mungkin untuk menggunakan seluruh panca inderanya, yaitu penglihatan, pendengaran, kemudian perasaan, bisa memahami bahwa orang tersebut ternyata menyampaikan komunikasi secara emosional, misalnya sedang sedih. Kemudian peluang untuk umpan balik, artinya peluang pertukaran informasi 2 arah adalah maksimal dalam komunikasi tatap muka. Kemudian besarnya kendali penerima, terdapat sejumlah besar kendali dalam interaksi interpersonal, yaitu ketika menggunakan media cetak, penerima dapat membaca dengan kecepatan mereka sendiri dan membaca kembali bagian-bagian yang penting atau terperinci. Kemudian yang keempat adalah jenis pengodian pesan, yaitu interaksi tatap muka, memungkinkan penggunaan petunjuk nonverbal. Kemudian kekuatan multiplikatif, sistem komunikasi massa dapat dengan efisien dan cepat mencapai banyak penerima yang tersebar. Selanjutnya masih mengenai variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi, yaitu penerima. Pada umumnya semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor ini, maka semakin mudah dan semakin efektif komunikasi tersebut. Kemudian analisis penerima, akuntan harus menyelidiki bahwa penerima yang dimaksudkan, penerima yang aktual, dan penerima yang potensial sebelum menghasilkan dokumen. Kemudian analisis jaringan, yaitu struktur jaringan yang optimal bervariasi dengan fungsi yang dilakukan oleh kelompok tugas. Dan selanjutnya adalah terakhir umpan balik, yakni merupakan pesan yang dikirim oleh penerima kepada dalam menanggapi pesan awal. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama adalah penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Tannen menyatakan bahwa komunikasi merupakan tindakan penyeimbangan yang berkesinambungan yang mengubah konflik antara keeratan dan ketidaktergantungan. Keeratan menekankan pada pendekatan dan kebersamaan, sementara itu ketidaktergantungan menekankan pada keterpisahan dan juga perbedaan.
Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang benar secara politis. Kebanyakan orang menyadari secara mendalam mengenai bagaimana pendaharaan katanya telah dimodifikasi untuk mencerminkan ketepatan atau correctness secara politis. Orang harus peka terhadap perasaan orang lain, kata-kata tertentu dapat dan memang menimbulkan stereotip, mengancam dan menghina individu. Dalam angkatan kerja yang makin beragam, orang harus menyadari bagaimana kata-kata dapat melukai hati orang lain. Akan tetapi, ada sisi buruk dari ketepatan politis, yaitu ketepatan ini menyusutkan pendaharaan kata dan menyulitkan orang-orang untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi lintas budaya. Komunikasi yang efektif sulit dilakukan pada kondisi terbaik, sehingga faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi masalah komunikasi yang meningkat. Seorang penulis telah mengidentifikasi 4 masalah spesifik yang dikaitkan dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Kemudian komunikasi elektronik. Komunikasi elektronik ini tidak lagi membuat kita perlu berada di tempat kerja atau meja, tetapi bisa melalui telepon seluler dan juga memungkinkan untuk dapat dihubungi bila sedang rapat, kemudian beristirahat makan siang. Jadi ketika adanya komunikasi elektronik ini, nantinya ketika kita akan melakukan komunikasi antara kita dengan orang lain, kita tidak perlu bertemu terlebih dahulu dengan orang lain, tetapi bisa ketika kita makan siang atau waktu istirahat, bahkan sedang rapat, seperti itu. Jadi kita bisa berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Kemudian saya akan mereview salah satu jurnal terkait dengan aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Judul penelitian adalah Tinjauan Akuntansi Keperilakuan Terhadap Kebijakan Perusahaan Menghadapi Pandemi COVID-19. Nama peneliti adalah Reza Henning Wijaya dan juga Vina Agus Tetianingsi dari Universitas Tidar. Metode penelitiannya adalah menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk memahami peran akuntansi keperilakuan menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Penelitian ini mengidentifikasikan kebijakan perusahaan mengenai langkah-langkah yang diambil, dan juga sumber dari penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari studi pustaka, berbagai dokumen, pendukung, dan juga literatur yang berkaitan dengan topik yang akan ditulis, yaitu mengenai tinjauan akuntansi keperilakuan terhadap kebijakan perusahaan. Pembahasannya, hakikatnya informasi akan diterjemahkan ke dalam prediksi wajar yang membantu pengambilan keputusan yang dikomunikasikan. Dengan demikian, terdapat beberapa model komunikasi sebagai sarana penyampaian agar mudah dipahami oleh penerima informasi. Model komunikasi yang dinilai tepat dalam penelitian ini adalah model Laswell, yang secara sederhana akan menjawab pertanyaan dari siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dan bagaimana dampaknya. Selanjutnya adalah mempertimbangkan informasi apa saja yang sebaiknya dipaparkan dan bagaimana strategi penyampaiannya agar tidak menyinggung perasaan daripada penerima informasi tersebut. Maka dalam hal ini pemangku kepentingan khususnya manajemen dalam merepresentasikan informasi secara kualitatif yang bersumber pada laporan akuntansi atau pengukuran terkait kinerja keuangan perusahaan kuantitatif yang dirasa penting untuk diungkapkan kepada penerima informasi. Setiap bagian proses komunikasi terdapat arti penting dari informasi, maka proses komunikasi ini dapat memberikan keunikan atas perubahan tertentu ketika komunikasi sedang berlangsung. Kemudian kesimpulan, teori honesty is the best police merupakan teori yang menjelaskan kekuatan karakter moral dalam berperilaku yang selalu menaati segala aturan, menjaga kedisiplinan, dan mengungkapkan sesuatu dengan kejujuran. Teori ini juga memiliki hubungan langsung dengan peran akuntansi keperilakuan pada penekanan relevansi dari informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan antara perusahaan dengan karyawan. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 saat itu, menjadi hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan, di mana keputusan tersebut nantinya sangat menentukan keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, teori honesty is the best police akan mampu menjadi pedoman untuk diterapkan sehingga tujuan masing-masing di pihak di perusahaan dapat tercapai tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Oke, teman-teman, itulah tadi materi mengenai aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik setelah menonton video yang saya upload ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.